Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Pada gerak lurus, besaran lain selain jarak, perpindahan kecepatan, kelajuan juga ada yang disebut sebagai percepatan. Percepatan dibagi menjadi percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara selisih kecepatan akhir dan kecepatan awal dibagi selisih dari selang waktu. Dirumuskan, A rata-rata sama dengan delta V per delta T sama dengan P2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan rata-rata dalam interval waktu pendek. Dirumuskan, A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kita perhatikan contoh soal percepatan rata-rata. Sebuah motor bergerak ke arah timur dengan kecepatan 36 km per jam selama 6 sekon dan kemudian berbelok ke utara dengan kecepatan 27 km per jam selama 4 sekon. Tentukan percepatan rata-rata mobil dalam keseluruhan perjalanannya. Sebagai acuan, arah vektor ambil arah timur sebagai sudut 0 derajat. Strategi penyelesaian, di sini benda tidak bergerak dalam satu garis lurus. Oleh karena itu, lukis dua vektor kecepatan pertama, yaitu V1 sama dengan 36 km per jam dan berarah ke timur. Kemudian, lukis vektor kecepatan kedua, V2 sama dengan 27 km per jam dan berarah ke utara. Dengan menggunakan segitiga vektor, lukis vektor delta V sama dengan V2 dikurang V1. Akhirnya, tentukan percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Penyelesaian, diketahui ilustrasi gambar A adalah peta arah mata angin, kemudian ilustrasi gambar B adalah vektor V1 dan vektor V2. Ilustrasi gambar C adalah vektor perubahan kecepatan delta V sama dengan V2 dikurang V1. Ditanya, berapakah percepatan rata-rata dalam keseluruhan perjalanan? Lihat gambar C. Penyelesaian dapat digunakan rumus berikut. Delta V sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan akar 36 kuadrat plus 27 kuadrat. Dengan menggunakan sifat distribusi 36 kuadrat dan 27 kuadrat dapat kita sederhanakan menjadi 9 kuadrat dikali 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 9 kuadrat kita akarkan menjadi 9, sedangkan 4 kuadrat dan 3 kuadrat hasilnya ada 25, kita akarkan menjadi 5, sehingga hasil delta V sama dengan 45 km per jam. Arah delta V adalah theta yang berada dalam kuadran kedua. Rumusnya kita gunakan tan theta sama dengan negatif V1 per V2 sama dengan negatif 36 per 27 sama dengan negatif 4 per 3. 4 per 3 sama dengan negatif 0,75 atau mendekati negatif 0,8. 0,8 kita akustankan sama dengan 53 derajat, maka theta sama dengan 180 dikurang 53 derajat sama dengan 127 derajat. Jadi, delta V sama dengan 45 km per jam dengan arah 127 derajat. Sekarang, kita dapat menghitung percepatan rata-rata A dengan menggunakan persamaan A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Untuk delta T sama dengan T1 plus T2 sama dengan 6 plus 4 sama dengan 10 sekon. Percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Untuk delta V 45 km per jam kita ubah dalam satuan meter per sekon menjadi 45.000 per 3.600 sekon dibagi 10 sekon hasilnya 1,25 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan rata-rata motor adalah 1,25 meter per sekon kuadrat dengan arah 127 derajat. Contoh soal percepatan sesaat. Kecepatan sebuah mobil sebagai fungsi waktu T ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan 60 plus 0,50 T kuadrat dengan T dalam sekon dan V dalam meter per sekon. Tentukan A, percepatan rata-rata 1,0 sekon hingga 2,0 sekon.
B. Percepatan saat T sama dengan 1,0 sekon secara intuisi. C. Gambarkan grafik kecepatan V dan waktu T dari 1 sekon hingga 10 sekon. Diketahui V sama dengan 60 plus 0,50 T kuadrat dengan T dalam sekon dan V dalam meter per sekon. Pertanyaannya, A. Kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sekon sampai dengan T sama dengan 2 sekon. B. Percepatan sesaat T sama dengan 1,0 sekon secara intuisi. C. Gambar grafik kecepatan V terhadap fungsi waktu dari T sama dengan 1 sekon hingga 10 sekon. Jawab. Untuk menentukan percepatan rata-rata dari 1 sekon hingga 2 sekon, untuk T sama dengan 1 sekon kita masukkan persamaan dalam V sama dengan 60 plus 0,5 T kuadrat. Kita masukkan angka 1 kuadrat, maka didapat untuk V1 nya adalah 60,50 meter per sekon. Untuk T2 sama dengan 2 sekon, maka V2 nya didapat 62 meter per sekon. Sehingga percepatan rata-rata mobil adalah delta V per delta T. V2 dikurang V1 yaitu 62,00 dikurang 60,50 dibagi 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan percepatan sesaat secara intuisi dari persamaan kecepatan, kita akan menghitung dengan menambahkan waktu saat T ditambah delta T sesuai tabel di samping. Persamaan kecepatan V sama dengan 60 plus 0,50 T kuadrat. Untuk T1 1 sekon didapat V1 dari persamaan kita masukkan angka 1 dihasilkan 60,50 meter per sekon. Untuk waktu intuisinya delta T sama dengan 0,1 sekon. Kita anggap sebagai T2. T2 nya adalah T1 ditambah delta T sehingga dihasilkan 1 ditambah 0,1 sekon sama dengan 1,1 sekon. Dari waktu intuisi yang kita hasilkan, maka kita masukkan dalam persamaan kecepatan yaitu V2 sama dengan 60 plus 0,50 T kuadrat sama dengan 60 plus 0,50 dikali 1,1 dikuatkan didapatkan hasil 60,605 meter per sekon. Sehingga percepatan sesaatnya sama dengan delta V per delta T dihasilkan 1,05 meter per sekon kuadrat. Untuk intuisi yang kedua, untuk delta T-nya sama dengan 0,01 sekon. Masih menggunakan persamaan yang pertama untuk T1 sama dengan 1 sekon, sehingga untuk T2-nya kita jumlahkan delta T sama dengan 0,01 sekon, sehingga T2-nya adalah 1,01. Untuk kecepatan keduanya dihasilkan 60,51005 meter per sekon. Maka percepatan sesaatnya secara intuisi adalah 60,51005 dikurang 60,50 dibagi 0,01 sama dengan 1,005 meter per sekon kuadrat. Untuk waktu intuisi yang ketiga, untuk delta T sama dengan 0,001 sekon, maka T2-nya sama dengan 1 sekon ditambah 0,001 sekon, dihasilkan 1,001 sekon. Sehingga untuk V2-nya didapat nilai 60,5010005 meter per sekon. Maka percepatan sesaatnya secara intuisi adalah 1,005 meter per sekon kuadrat. Sehingga tabel percepatan sesaat secara intuisi yang dihasilkan dari delta T untuk 0,1 didapat percepatannya 1,05, kemudian untuk delta T 0,01 didapat 1,005, dan untuk delta T 0,001 didapat 1,0005. Grafik hubungan kecepatan V meter per sekon dan T dalam sekon dari T sama dengan 1 sekon sampai dengan 10 sekon membentuk grafik berbentuk kurva.